الحمد لله الحمد لله الحليم المنان على ما أنعم به علينا من خيرات حسان، منها نعمة المغفرة نحمده تعالى ونستشير به ونلوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهد الله فهو مهتدٍ ومن يضلل فلا هادي له إلا توبته الصادقة والعفو من لدن رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah berpisah dengan Ramadan dalam keadaan suci insya-Allah, dengan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling kita harapkan dari Allah dari Ramadan yang telah lewat ini kecuali maafnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya doa yang paling pantas sering kita baca adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha memaafkan, Engkau menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku. Ternyata yang namanya memaafkan lebih tinggi daripada mengampuni. Apa perbedaannya? Kalau memaafkan artinya adalah Allah menghapus dosa-dosa kita dan juga menghapus catatan dosa kita. Tetapi yang namanya mengampuni adalah Allah menghapus dosa-dosa kita, tetapi catatannya masih ada. Oleh karena itu, inilah yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah, Allahumma innaka afu, sesungguhnya Engkau Maha memaafkan. Di hari kemudian nanti satu persatu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan perbuatan maksiatnya, bahwa pernah jam sekian, hari sekian saya pernah melaksanakan perbuatan ini. Itu semua akan kita baca di hadapan seluruh manusia. Bahkan sebuah riwayat mengatakan karena malunya di hadapan seluruh manusia sampai-sampai daging yang ada di mukanya berjatuhan. Oleh karena itu, orang yang diampuni dosanya oleh Allah, dia akan melangkahi untuk membaca yang pernah dilakukan di dunia. Saya maafkan kamu, kamu jangan baca itu. Itu namanya apa? Memaafkan. Itu namanya mengampuni. Tetapi kalau memaafkan, memang catatannya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebuah ayat di mana Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Cepat-cepatlah kalian menuju kepada ampunan Allah, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, di mana lebarnya lebih luas daripada langit dan bumi. Itu baru lebarnya, belum panjangnya. Yang mana lebih luas, lebar atau panjang? Lebih luas panjang daripada lebar. Jadi yang namanya luasnya surga tidak bisa diukur, kaum muslimin. Itulah yang akan kita singgahi. Kita akan tinggal selama-lamanya di sana, dan penduduk surga sekarang telah menunggu kita semuanya. Dan di sanalah kita akan hidup selama-lamanya dan menikmati dari hasil daripada kebaikan dan amal saleh yang pernah kita lakukan, karena diampuni dosa-dosa kita oleh Allah.
Nah, oleh sebab itu kita harus selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, cepat-cepatlah kata Allah. Kalau ayat lain mengatakan fafirru ilallah, berlari kencanglah menuju kepada Allah. Begitu yang namanya meminta ampun tidak boleh ditunda-tunda kaum muslimin. Setiap saat kita harus mengatakan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta maaf, meminta ampun kepadanya. Apalagi kita ini sebagai manusia biasa. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan sampai ada waktu kita yang terbuang tanpa ada istighfar dari mulut kita. Selalu hati kita kumat kami dengan minta ampun kepadanya. Makanya sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Berbuatlah tentang hidupmu di dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan berbuatlah tentang hidupmu tentang akhirat seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi mengenai masalah urusan dunia, kita seakan-akan hidup selamanya. Apa maksudnya? Kalau hari ini saya gagal, masih ada hari esok. Artinya tidak boleh kita putus asa mengenai masalah kehidupan dunia. Semua manusia pernah gagal, tetapi yang tidak benar adalah orang yang putus asa terhadap usaha-usahanya. Jadi kalau hari ini saya tidak lulus, masih ada hari esok. Tidak boleh gara-gara itu kita bunuh diri. Tidak boleh gara-gara itu kita menyakiti orang lain. Tidak boleh gara-gara itu kita pesimis, akhirnya kita mencelakai semua orang gara-gara kita tidak berhasil hari ini. Makanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Artinya kalau kita ingin berbuat baik, ingin beramal soleh, mengenai masalah urusan akhirat jangan ditunda-tunda. Maksudnya jangan ditunda-tunda. Kalau mau berbuat baik hari ini, jangan mengatakan besok. Hari ini saya harus pandai baca Al-Quran. Hari ini saya harus salat 5 waktu. Hari ini saya harus nyumbangkan harta saya. Kenapa? Wasari'u, ajal anda bukan di tangan anda. Kenapa? Yang namanya kematian bukan di tangan kita. Di zaman sekarang adalah zaman di mana orang mati mendadak. Tidak ada satupun orang yang bisa tahu kapan kita akan meninggal dunia. Makanya Allah mengatakan fafirru ilallah, maka cepat-cepatlah berlarilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukanlah ibadah yang benar itu adalah orang yang di masjid terus. Di masjid saja dia sujud, ruku, baca Al-Quran, berzikir, selesai. Itu salah. Seorang umat atau seorang sahabat dari Umar bin Khattab pernah melihat ada orang selalu di masjid. Ini orang selalu di masjid. Apakah ini namanya ini namanya cepat-cepat? Maka Umar mengatakan, siapa yang beri nafkah orang ini? Man anfaqa hadzal rajul? Siapa yang kasih nafkah orang ini? Wa qala akhuhu, berkata di sampingnya, akhuhu ya Amirul Mukminin, yang kasih nafkah orang ini adalah saudaranya. Kemudian Umar mengatakan, akhuhu a'badu min hada. Ini saudaranya lebih beribadah daripada dia. Jadi namanya ibadah, kita di masjid, setelah di masjid kita keluar dari masjid, litabtagu bi fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Itulah namanya cepat-cepat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kaum muslimin, jamaah jumliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala atau istighfar, meminta ampun kepadanya adalah merupakan aset besar umat Islam. Inilah penghalang turunnya musibah dari Allah. Kenapa ada ayat mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim. Allah tidak akan menyiksa, menurunkan musibah atau bala di satu kampung kalau kaum Muhammad ada di situ. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Tetapi lanjutan ayat mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan sebuah musibah atau azab Allah di satu kampung kalau kalian semuanya istighfar kepadanya. Jadi kalau kita merasa rumah tangga kita mulai goncang, masyarakat kita mulai galau, masalah politik kita juga ada masalah ekonomi dan seterusnya, mari kita tobat nasional. Mari kita minta ampun kepada Allah, di sini penyelesaiannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilus sama alaikum idrara. Kalau kau minta ampun kepadanya, maka Allah akan menurunkan hujannya dengan lebat kepadamu.
wa yumdidukum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannati wa anhara. Allah akan juga menurunkan, Allah akan menumbuhkan tanamanmu. Allah juga akan memberikan zuriyah, akan memberikan anak kepadamu. Allah juga akan mengalirkan namanya tanah, meninggal aliran yang air-airmu. Jadi semua Allah akan berikan kepada kita. Ada 5 yang diberikan Allah kepada kita. Dan termasuk Allah akan memperkaya kita. Jadi yang merasa ini sudah lama saya cari uang kok tidak kaya-kaya, istighfar makin saja. Allah akan menambahkan rezeki kita kepada kita. Jadi inti dari hidup kita adalah istighfar. Kenapa? Karena orang yang baik adalah orang yang bersalah kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yakum ma fi min al-ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa rizqan minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة وفلسطين اللهم انصرهم على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.